Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam program Tanya-Tanya Ustadz. Dalam episode kali ini ada sebuah pertanyaan. Bagaimana hikmah nuzulul Quran? Berikut ini penjelasan dari Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan kembali dari redaksi Media Jabar tentang hikmah nuzulul Quran. Di era pandemi virus corona atau COVID-19 ini. Jawabannya yang pertama, Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya melalui Nabi Muhammad SAW dengan spirit universalisme. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi jelas bahwa Al-Qur'an itu diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia. Kemudian juga sebagai bagian daripada petunjuk dan pembeda mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian keterkaitan dengan spirit Al-Quran dalam rangka mengantisipasi pandemi virus corona ini, kita bisa berkaca kepada surat Al-Asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bisob. Dalam surat ini ada 3 hal yang penting, bahwa ketika manusia ada di dalam kerugian, termasuk apabila memang virus itu menjadi sesuatu yang merugikan bagi kita, maka ada 3 hal yang penting membuat kita tidak menjadi rugi. Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali yang tidak akan merugi itu adalah orang-orang yang beriman. Faktor keimanan inilah yang harus kita pegang, bahwa virus corona itu bagaimanapun juga ciptaan Allah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, walikul lida indawaun, bahwa setiap penyakit itu selalu ada obatnya. Ini menjadi bagian daripada keimanan kita. Dengan adanya pandemi corona ini, kita harus menjaga stabilitas iman kita. Yang kedua, orang yang tidak akan merugi itu adalah wa amilus solihat, orang-orang yang menjalankan amal soleh. Amal soleh di sini kita sudah mengetahui ketika ada anjuran pemerintah tentang cuci tangan, memakai masker, kemudian physical distancing, social distancing, itu juga bagian daripada amal soleh. Amal soleh di mana kita tidak menularkan penyakit itu di diri kita atau tidak menularkan kepada orang lain. Kemudian ketika kita berkaca kepada yang ketiga, yang tidak dirugikan oleh yang tidak menjadi manusia merugi, itu adalah wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bisobr. Yang ketiga adalah saling mewasiatkan ketakwaan dan saling mewasiatkan kesabaran. Ketika kebenaran itu muncul karena kita mengetahui sejarah daripada wabah ini memang pernah terjadi di masa nabi-nabi sebelumnya, itu adalah sebagai wasiat daripada kebenaran, di mana kita menyampaikan hal itu kepada umat manusia saat ini, baik secara langsung seperti sekarang atau melalui media. Itu juga bagian daripada mengingatkan, saling mewasiatkan ketakwaan. Kemudian juga ada hal yang penting dan juga saling mewasiatkan kesabaran. Ketika ada di antara kita yang sekarang terinfeksi menjadi PDP atau misalkan saudaranya juga meninggal dunia, maka kita mewasiatkan kesabaran, karena hanya itu obatnya. Obat kesabaran itu adalah obat yang paling mujarab. Di dalam Al-Quran disebutkan wabasyiris sobirin dalam sebuah ayat itu. Ketika orang-orang itu diuji, maka Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asobatkum musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar itu adalah orang yang apabila ditimpa musibah, maka dia akan mengatakan segala sesuatunya milik Allah dan segala sesuatunya juga akan kembali kepada Allah. Karenanya kesimpulannya itu, hikmah nuzulul Quran di era pandemi COVID-19 ini adalah mari kita menjaga spirit
universalisme Al-Quran, kita menjaga sesuatu yang berdasarkan apa yang telah Allah turunkan melalui Al-Quranul Karim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan dari Ustadz terkait pertanyaan hikmah nuzulul Quran. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.